Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa ya pakaian kayak gini aja? Enggak apa Pak. Maaf ya Pak mengganggu Pak. Ya. Apa? Sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Jadi Pak, ya Pak ada tugas ini Pak benchmarking. Jadi dia itu kayak mencari organisasi instansi atau orang yang dianggap inilah kayak unggul gitu Pak. Jadi Eva mau ngambil KPU Kota Tanjung Pinang. Dianggap aja kan, bukan unggul kan? Karena unggul aja. Karena Eva menganggap kan di antara KPU kabupaten kota kan Kota Tanjung Pinang kan termasuk yang unggul gitu Pak. Ya Pak ya. Boleh Pak ya, minta waktunya Pak ya. Mungkin Pak bisa dijelaskan dulu Pak tentang profil KPU Pak, siapa aja di dalamnya, atau mungkin kapan KPU kota itu ada Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. KPU Kota Tanjung Pinang secara struktural itu ada komisioner dan sekretariat. Komisioner terdiri dari 5 orang. Saya Aswin Nasution sebagai kebetulan diamanahkan oleh teman-teman untuk jadi ketua. Kemudian ada Pak Andri Yudi dengan basic beliau pemberdayaan. Dia divisi hukum dan pengawasan. Kemudian ada Pak Yusuf, basicnya ilmu agama di Tamatan STAI Tanjung Pinang dan juga dosen di Umrah. Dia divisi sosialisasi pendidikan pemilih dan Parmas. Kemudian ada Ibu Haja Susanti. Dia di divisi teknis penyelenggaraan pemilu. Kemudian ada Pak Diwa Prayoga, komisioner yang kelima Pak Diwa Prayoga, divisi data dan informasi atau divisi datin. Itu untuk level komisioner. Mulai bertugas tahun 2018. Nanti kalau secara periodenya akan berakhir di 2023. Di jajaran sekretariat ada sekretaris, itu Pak Basit, beliau berasal dari pegawai negeri sipil dari Pemkot Tanjung Pinang. Kemudian ada 4 orang kasubag, semuanya pegawai pegawai KPU. Ada Ibu Dona atau Ibu Erni Dona Simatupang, kasubag hukum, Ibu Juliana kasubag datin, Pak William Henry kasubag teknis penyelenggaraan pemilu dan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Kemudian ada Pak Albert Utauruk, sosialisasi kasubag kul, keuangan umum dan logistik. Dan dibantu sejumlah staf saat ini, seluruh staf ada 12 orang staf. Kemudian ada juga nanti yang menjaga kantor. Itu kira-kira atau profil secara ringkas dari KPU Kota Tanjung Pinang. Baik Pak. Kalau kita lihat di berita maupun media sosial yang KPU Kota Tanjung Pinang kan ada beberapa prestasi yang didapat ketika, kalau nggak saya waktu pemilu ya Pak ya. Ya. Itu tingkat nasional atau tingkat provinsi. Bisa mungkin Bapak jelaskan prestasi-prestasi yang didapatkan itu Pak? Ya, sekilas beberapa prestasi yang pernah dicapai oleh
KPU Kota Tanjung Pinang, alhamdulillah di waktu pemilihan 2018 itu kita tidak ada gugatan. Itu sebuah prestasi yang cukup bagus. Walaupun tidak ada secara tertulis ya, tapi tidak ada gugatan. Kemudian di pemilu 2019 secara nasional kita ada gugatan. Nah, dari proses gugatan itu kita coba menjawab dengan cepat sesuai dengan prosedur yang ada, dan di tingkat nasional kita mendapat penghargaan terbaik kedua untuk penyiapan pemilu itu. Itu yang dari tingkat nasional. Di tingkat provinsi, di tingkat lingkungan provinsi atau di tingkat Kepri, kita mendapat 3 penghargaan, yaitu juga sebagai penyedia jawaban tercepat tingkat provinsi, kemudian penyajian data pemilih terbaik, atau intinya tidak ada kegandaan di situ. Kemudian terbaik tingkat provinsi di 2019 itu pengelola logistik seprovinsi Kepri. Itu prestasi yang didapat. Kemudian di tahun 2020 pada saat Pilkada 2020, atau tepatnya kemarin di bulan Februari, kita juga mendapat semacam penghargaan dari KPU provinsi sebagai apa waktu itu ya, tapi ada 2 penghargaan waktu itu terbaik seprovinsi Kepri. Salah satunya penyedia pengelola SPIP dan JDIH seprovinsi Kepri, terbaik seprovinsi Kepri. Itu beberapa prestasi yang ada saat ini. Baik Pak, di KPU sendiri kan tentu ada sejenis transparansi, baik itu ke atas, ke provinsi maupun nasional, maupun kepada masyarakat. Gimana tuh Pak bentuk-bentuk atau jenis transparansi dan kejelasan pelaporan atau mungkin apa gitu? Ya, di SPIP itu kan sistem informasi sistem informasi laporan pemerintahan SPIP. Ya, Pak. Itu kan laporan rutin tiap bulan yang kita sampaikan ke provinsi dan KPU RI. Dan provinsi akan menyampaikan ke KPU RI, itu laporan bulanan kita. Itu bisa dipantau di beberapa kegiatan kita juga bisa dipantau di website kita, website KPU. Selalu kita semua kegiatan selalu kita informasikan di media sosial seperti di Facebook. Dan laporan keuangan juga selalu di pihak termasuk di SPIP itu ada laporan keuangan ya sih. Kalau itu untuk ke atas ya Pak, kalau sekiranya pelaporan ke masyarakat berarti cuma melalui media sosial atau website begitu Pak? Iya. Tapi kalau ada masyarakat yang tentu datang bertanya, akan kita siapkan sesuai dengan prosedur dan data-data yang diminta, kecuali data-data yang dikecualikan. Kan ada data yang dikecualikan, istilah di PPID itu. Gimana Pak cara menjaga integritas? Kita kan tahu nih kalau PNS nggak boleh ikut dalam politik praktis. Kebetulan juga di KPU, di setiap KPU pasti ada PNS-nya juga. Gimana dalam menyikapi biar masyarakat memahami bahwa tidak mengikuti politik praktis maupun anggota-anggota Bapak di KPU gitu, yang PNS? Iya, tentu setiap saat kita mendapat pembinaan dari
KPU Provinsi maupun KPU RI bahwa integritas itu ataupun apa namanya integritas kita itu harus selalu dijaga, jangan tergoda dengan hal-hal yang berbau politik praktis. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya secara pribadi belum ada yang menggoda gitu loh. Kemudian saat ini kan masa pandemi, kita juga mengikuti beberapa kegiatan webinar yang sifatnya penegakan hukum dan sosialisasi dari berbagai pihak, atau termasuk kemarin saya juga pernah mengikuti sosialisasi dari KPK. Kemudian alhamdulillah awal bulan ini saya juga mengikuti kegiatan di Lemhanas, di Lemhanas RI, Lembaga Pertahanan Nasional, dalam bentuk selama 7 hari. Itu peningkatan dalam Lemhanas itu peningkatan nilai-nilai kebangsaan. Secara garis besar itu judulnya selama 7 hari itu. Jadi kalau upaya dari KPU untuk ke masyarakat agar yang PNS-PNS tidak ikut politik praktis itu gimana, Pak? Ya, kita saat ini lebih cenderung melakukan himbauan saja melalui media sosial maupun media-media lainnya. Terus Pak, kan tentu ada kayak pertanggungjawaban antara Bapak dengan sekretaris kan berbeda gitu Pak. Bagaimana tuh Pak antara tanggung jawab Bapak dengan sekretaris? Ya, kalau saya pertanggungjawaban kami komisioner pertanggungjawabannya lebih kepada kegiatan. Setiap kegiatan yang diagendakan itu kita laksanakan seoptimal mungkin, kemudian laporannya nanti kita sampaikan ke KPU Provinsi, baik secara kegiatan atau insidentil maupun secara bulanan ataupun tahunan. Karena di setiap akhir tahun nanti kita akan buat buku laporan tahunan. Kalau di sekretariat kan dia lebih pertanggungjawabannya lebih pada pengelolaan keuangan, khususnya di sekretaris. Tapi kalau di Kasubag yang kegiatannya sifatnya keuangan dilaporkan ke sekretaris, yang sifatnya teknis nanti dilaporkan ke kami yang akan dilaporkan ke provinsi maupun ke KPU RI melalui KPU Provinsi. Terus Pak, karena KPU ini kan kayak dicari apalagi pada masa kayak pilkada, pemilu ya kan Pak. Gimana tuh KPU dalam menjaga kerahasiaan, misalnya hasilnya dari hasil pemilu dijaga kerahasiaannya, atau mungkin segala macam rahasia itu gimana dari KPU untuk menjaga kerahasiaan tersebut Pak? Ya, sebenarnya menjaga kerahasiaan itu kan pada saat hanya di TPS. Saat orang di TPS itu kan dia memilih disediakan biliknya tersendiri, sehingga orang lain tidak boleh tahu. Tidak dilarang juga membawa HP saat pemilihan. Dilarang juga melakukan memfoto kamera, membawa kamera ataupun HP, karena HP juga punya kamera. Itu salah satu caranya menjaga kerahasiaannya. Tapi setelah selesai dihitung di TPS tidak ada lagi yang bisa dirahasiakan. Justru kita harus membuka itu, membiarkan masyarakat supaya tahu informasinya. Transparansi ya Pak ya? Nah, transparansi. Tapi itu bukan pengumuman resmi. Kalau pengumuman resmi hasil pemilu itu adalah melalui proses pleno. Ada pleno di tingkat di TPS itu saat mereka menghitung dari jam 1 sampai selesai, karena pagi kan dari jam 7 sampai jam 1 proses pemilihan. Jam 1 menghitung sampai selesai. Nah, itu pleno di TPS. Kemudian nanti ada pleno di tingkat kecamatan. Justru orang diundang untuk datang menyaksikan, sehingga
akuntabilitas kegiatan itu bisa dipertanggungjawabkan. Demikian juga di tingkat KPU, kita mengundang orang, mengundang tokoh masyarakat, mengundang peserta, mengundang stakeholder untuk menghadiri proses pelaksanaannya pleno untuk menetapkan perolehan hasil tersebut. Dan KPU secara aturan tidak boleh menyampaikan hasil tanpa melalui pleno. Jadi pengumuman resminya adalah pleno itu. Gitu, Pak. Baik, Pak. Pernah nggak Pak ada kayak konflik-konflik kepentingan kan kayak misalnya paslon 1 atau paslon 2 gitu? Maksudnya pernah orang ada meminta tolong dong bantu saya begini-begini, tolong dong ini pindahin ke sini begini-begini, ada. Tetapi itu masih bisa kami atasi dan kami tolak secara aturan. Ada suratnya secara resmi, malah ada surat dari salah satu partai, tolong dong nomor suara si A ini dipindahkan ke suara si B katanya. Itu secara resmi ada suratnya. Waktu itu 2019. Nah, dari salah satu partainya tak usah lah saya sebutlah. Ya. Rahasia ya Pak ya, termasuk menjaga rahasia umum Pak ya. Itu rahasia salah satu yang dikecualikan gitu loh. Ya. Jadi termasuk inilah ya Pak ya, walaupun ada goda-godaan gitu ya ke KPU tapi masih tetap dijaga apa namanya kayak bersih nama KPU gitu ya Pak ya. Sampai saat ini KPU Kota Tanjung Pinang beserta dengan jajarannya masih tegak lurus. Alhamdulillah. Nggak tahu kalau ke depannya, tapi mudah-mudahan tegak lurus juga lah. Amin, amin. Terus Pak, gimana Pak cara menerapkan disiplin di kantor Pak? Ya, kalau cara menerapkan disiplin, karena dulu waktu normal setiap hari Senin kita melakukan itu namanya apel pagi. Nah, di apel itu diberikan oleh pimpin apel nasihat-nasihat kepada seluruh karyawan dan staf. Namun saat ini karena masa pandemi ada yang WFH, memang kita sekarang jarang melaksanakan apel tersebut. Namun setiap minggu kan kita adakan rapat rutin melalui daring. Nah, di situ kita menghimbau lah kepada teman-teman untuk tetap menjaga integritas dan profesionalisme dalam bekerja, menjaga kedisiplinan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Berarti sekarang masih WFH Pak ya di Pinang Pak ya? Iya, Tanjung Pinang saat ini sesuai dengan surat Imendagri instruksi Mendagri yang terakhir masih level 3. Berarti kalau absen masih pakai online gitu ya Pak ya? Iya, absen mereka mengisi absen online bagi yang WFH setiap hari. Tapi mungkin sebentar lagi masuk semua lah. Kadang-kadang masuk juga semua walaupun jadwalnya WFH, tapi kalau ada tugas yang harus dilaksanakan kawan-kawan sekretariat tetap masuk. Sewaktu-waktu apabila ada tugas yang dibebankan harus masuk gitu loh. Iya, Pak. Masih lembur-lembur juga Pak? Sekarang masih ada lembur juga? Lembur tidak ada lembur lagi. Karena kegiatan kebanyakan hanya kegiatan rutin. Saat ini program di KPU itu yang lagi berjalan cuma pemutahiran data pemilih berkelanjutan dengan mau mulai kegiatan namanya DP3, Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Artinya di DP3 itu kita membentuk kader di tingkat kelurahan atau di desa sebanyak 25 orang, nanti mereka dibekali
pengetahuan ataupun dibekali dengan kesadaran berdemokrasi, bahwa berdemokrasi itu penting untuk menentukan pemimpin masa depan yang lebih berkualitas, baik itu pemimpin nasional maupun pemimpin lokal. Pernah nggak sih Pak KPU Kota Tanjung Pinang dapat gugatan gitu Pak? Atau dilaporkan orang gitu? Pernah, waktu pemilu 2019, kan kita digugat oleh Partai Berkarya karena digugat ke Bawaslu. Dilaporkan ke Bawaslu karena kita menggugurkan caleg berkarya satu dapil karena tidak memenuhi syarat. Di situ yang tidak terpenuhi syaratnya itu yaitu keterwakilan perempuan minimal 30% dari dapil tersebut. Nah, dari 7 calegnya, perempuannya hanya 2. Tidak mencukupi 20%. Jadi dengan aturan yang berlaku, peraturan perundang-undangan itu tidak memenuhi syarat. Satu dapil itu kita gugurkan, digugat ke Bawaslu. Kemudian itu tadi kemarin, itu tadi penghargaan yang kita dapatkan akibat dari gugatan orang juga ke MK. Mereka menggugat mengatakan kehilangan suaranya di beberapa TPS yang mengatakan dia katakan bahwa suara dia pindah ke partai lain. Nah, kita jawab dengan cepat sehingga jawaban kita itu termasuk tercepat kedua di tingkat nasional sehingga mendapatkan penghargaan. Dan dua-duanya gugatan itu tidak terbukti. Artinya kita yang dimenangkan oleh pihak Bawaslu maupun MK. Iya, Pak. Sampai itu berarti kasusnya langsung ditutup Pak ya? Berarti. Iya. Kemudian Pak artinya ada ya, Pak, di MK itu ada batas waktu. Mereka sudah tidak melanjutkan prosesnya MK, bahwa itu tidak dilanjutkan berarti kasusnya ditutup. Kemudian di Bawaslu sampai ada putus. Kalau Partai Berkarya itu bukan Partai Berkarya itu di Bawaslu sampai ada putusan di apa namanya di semacam pengadilannya lah, bahwa kita tidak terbukti melakukan kesalahan. Artinya kita nggak ada curang gitu ya Pak ya? Iya, kan mereka bilang dengan kita gugurkan satu dapil itu kita mencurangi mereka. Mereka bilang gitu gugatannya. Itulah intinya. Dan minta itu dipulihkan kembali. Tapi keputusan Bawaslu waktu itu tidak terbukti bahwa KPU curang. Karena KPU sudah melakukan sosialisasi demikian rupa, sudah menyampaikan persyarat seperti itu di beberapa forum, mereka yang teledor, tidak memenuhinya. Hal-hal ada nggak Pak kayak orang merasa nggak adil gitu dengan keputusan KPU, tapi KPU merasa itu udah sesuatu yang adil gitu, pernah nggak Pak? Ya itulah tadi. Salah satunya itu Pak ya? Dia merasa tidak adil, merasa hilang suaranya di beberapa tempat, tapi dia tidak bisa buktikan kebenarannya. Baik Pak. Kemudian ada juga memang yang merasa tapi tidak sampai dilaporkan, merasa dia apa namanya, dia bilang secara lisan ada terjadi penggelembungan suara di beberapa tempat. Ya, kita sebagai KPU tentu silakan dilaporkan secara tertulis sesuai dengan prosedur, maka akan diproses oleh Bawaslu. Nah, kita buktikan di forum persidangan atau forum persidangan di Bawaslu, tapi tak juga disampaikan, tak juga dilaporkan. Artinya mungkin karena dia kalah, makanya dia menyampaikan hal-hal yang untuk pelampiasan kecewaannya saja.
Kalau yang secara resmi hanya 2 tadi yang melaporkan, Berkarya sama Partai Garuda waktu itu yang menggugat di MK tersebut. Ya, Pak. Kemudian Pak, apa yang kira-kira hal yang ditetapkan di kantor yang membuat Bapak merasa ini harus dikonsistenkan gitu? Apa konsisten dari kantor KPU? Iya, karena apa yang sudah kita laksanakan dan kita lakukan itu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Sudah sesuai dengan Juknis, sudah sesuai dengan PKPU, dan sudah sesuai dengan undang-undang. Jadi tentu hal tersebut sudah tegak lurus, ya wajib kita pertahankan dong. Nilai-nilai Pak ya, nilai kejujuran gitu Pak ya. Ya, nilai kejujuran itu harus kita buktikan. Baik Pak. Bentar Pak ya, baterai low. Ya lah, anunya dulu contekan soalnya. Enggak Pak, ini baterainya lo saya nyari cas Pak. Oh baterainya itu. Jadi kalau kayak transparansi laporan tadi berarti berupa laporan keuangan, SPID itu ya Pak ya, salah satunya Pak ya? Ya. Terus juga JIDH ya kalau nggak salah ya Pak ya? Kalau di JDIH itu kegiatan-kegiatan hukum, produk-produk hukum. Produk itu cuman tingkat nasional Pak di JIDH itu? JDIH itu ada di tingkat provinsi, ada di tingkat kabupaten kota, dan di tingkat KPU RI ada. Ada website masing-masing KPU kabupaten kota dan provinsi, ada websitenya tentang JDIH itu. Kalau mau melihat misalnya produk hukum yang diterbitkan oleh sebuah atau KPU tertentu, kita bisa buka misalnya JDIH KPU Kabupaten Natuna. Kita lihat di situ ada produk-produk hukum misalnya Juknis atau keputusan penetapan wali kota atau bupatinya ada di JDIH tuh. SK penetapan wali kotanya atau bupati ataupun gubernurnya ada di JDIH masing-masing. Berarti per wewenang itu ada Pak ya? Per KPU kabupaten kota ada sendiri, provinsi ada sendiri, nasional juga ada sendiri gitu ya Pak ya? Iya. Baik Pak. Ada penutup mungkin yang mau Bapak sampaikan? Ya, untuk apa ya? Enggak Pak, umum Pak, umum. Ya, saya berharap kepada setiap aparatur negara untuk dapat tegak lurus di dalam menjalankan tugasnya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga apa yang diperbuat oleh setiap penyelenggara negara itu bisa dipertanggungjawabkan dan akuntabilitas. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, ini udah selesai untuk sesi tanya-tanya Pak. Ya, terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya Pak. Ya, sama-sama. Nanti kalau ada perlu lagi saya boleh Pak ya minta tolong. Apa? Kalau ada hal yang perlu saya minta tolong boleh Pak ya minta waktunya. Oh ya, sebatas selagi saya sehat akan kita bantu. Ya Pak, semoga depannya lebih baik Pak karirnya Pak, amin. Ya, mudah-mudahan insya Allah. Apapun mudah-mudahan selesai ini kan 100% ya. Ya, insya Allah Pak. Doanya nih ya Pak. Jadi kantor camat sekarang. Iya Pak. Jadi KPU pun ada satu orang yang lagi apa juga sih? Dasar Pak ya. Apa namanya? Dari Bandung. Dari Bandung itu Pak ya? Iya. Kemarin waktu ke kantor pernah jumpa juga Pak kemarin. Ini tugas apanya nih?